Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kepada kami, ente ini suka membid'ahkan amalan orang lain, padahal amalan ente lah yang sesat. Kami menjawab, kami hanya menyampaikan hadis Nabi SAW, dan kami hanya ingin menyampaikan, beramallah dengan dalil, bukan beramal dengan akal dan hawa nafsu. Bukankah syarat diterimanya amal seseorang oleh Allah ada dua yang harus dipenuhi, yaitu ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Kalau amalan seseorang hanya ikhlas saja tapi tidak ittiba, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima. Dan sebaliknya pun seperti itu. Makanya kalau beramal harus ikhlas dan ittiba, ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, Anda sangat reaktif sekali dalam VT-VT Anda. Oke, saya jelaskan. Kami orang Ahlus Sunnah, ketika melakukan amaliyah, kami itu mengikuti dalil. Kami selalu ittiba, dan kami tidak pernah menyelisihi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bedanya kami dengan Anda adalah, kalau kami mengakui dalil secara total, karena dalil itu ada 3 tipe. Yang pertama ada dalil qauli. Dalil qauli ada yang berupa Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akui dalil qauli ini sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang kedua ada dalil fi'li, yaitu perbuatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah dalil takriri, yaitu persetujuan, ketetapan atau pengakuan baginda Nabi. Kami mengakui secara total dalil ini. Beda dengan Anda hanya mengakui dalil fi'li. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda ketika membid'ahkan amaliyah orang ahlu sunnah, Anda selalu mengatakan, menuntut, apakah Nabi sudah mengerjakan? Apakah Nabi sudah mencontohkan? Atau sahabat sudah mencontohkan? Itu berarti Anda hanya mengakui dalil fi'li, tapi Anda mengingkari dalil qauli. Nah, kalau memang Anda mengingkari dalil qauli, ya hati-hati saja. Berarti Anda sedang tidak mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak Ustadz ya, mudah-mudahan dipaham. Kemudian saya sampaikan lagi, dulu sahabat Ali pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zalabina amrun laisa fihi bayanu amrin wala nahyin, fama ta'muruni. Ketika ada persoalan yang menimpa kami, yang harus kami selesaikan, sementara dalam Al-Quran dan juga dalam hadis tidak ditemukan penjelasan perintah ataupun larangannya, maka bagaimana rekomendasi engkau kepada kami? Kata Sayyidina Ali. Lalu apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan bid'ah Ali? Tidak. Baginda Nabi ketika ditanya kalau ada persoalan tidak ditemukan dalilnya, Nabi tidak mengatakan itu bid'ah, tapi Nabi justru mengatakan syawiru fihi bainal fuqaha wal abidin. Kamu musyawarahkan dengan para ulama. Jadi mengikuti ulama ini juga merupakan mengikuti baginda Nabi. Mengikuti ulama juga mengikuti baginda Nabi. Jadi seandainya antum tidak menemukan dalil dalam hadis, Anda tidak menemukan secara spesifik mana dalilnya, mana yang mengatakan perbuatan ini tidak ditemukan dalam hadis maupun dalam Al-Quran, ya maka kita mengikuti ulama, Pak Ustadz. Mengikuti ulama itu berarti mengikuti sunnah. Jadi itu ya. Jadi saya hargai VT-VT Anda, dan kalau Anda ingin membid'ahkan, ya silahkan tunjukkan dalilnya mana. Lalu dalil itu tidak hanya soal perintah saja, tapi dalam ibadah itu juga butuh dalil larangan. Biasanya kelompok Wahabi selalu mengatakan ibadah itu cari dalil perintahnya. Iya betul, sesuatu yang masyru' itu harus dicari perintahnya, karena memang masyru' diperintahkan.
Tapi kalau sesuatu yang dilarang, ya maka harus cari larangannya, meskipun dalam persoalan ibadah. Contohnya banyak kok dalam Al-Quran. Kalau memang ibadah itu tidak ada dalil larangannya, terus apa gunanya dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembah bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu semua adalah dalil larangan, itu dalam persoalan ibadah. Jadi perlu Anda pahami bahwa kalau yang masyru', cari dalil perintahnya. Tapi kalau sesuatu yang tidak masyru', ya cari dalil larangannya. Itu Pak Ustadz ya, mudah-mudahan VT ini bisa Anda pahami. Dan sekali lagi, dalil itu tidak hanya terbatas pada contoh, tapi juga ada dalil qauli, ada dalil takriri. Sedangkan dalil qauli ada yang qat'iyud dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Mudah-mudahan Anda paham maksud qat'iyud dilalah ini apa, dhanniyud dilalah ini apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.